Shalom, selamat siang, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Paul Engelbert Dima. Saya sebagai majelis di Jemaat Gereja Masehi Injili di Timor, Agape Kupang, dan juga saya sebagai Ketua Pembina Yayasan Hosana Agape Kupang. Video ini saya tujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Kejaksaan Agung, Bapak Menko Polhukam, Bapak Mendagri, Bapak Pimpinan KPK, dan juga Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dan teman-teman pemerhati hukum yang berada di seluruh Indonesia. Pertama-tama saya ingin menjelaskan sedikit kronologi kasus persoalan yang kami hadapi. Kami mulai dari kronologi yayasan. Yayasan Hosana Agape adalah milik dari Gereja Masehi Injili di Timor, Agape Kupang. Periode terakhir kepengurusan adalah 2009 sampai 2012 yang diketuai oleh Saudara JM. Kemudian dari 2012 tidak pernah ada yang namanya rapat anggota lengkap untuk memilih pengurus yang baru. Sampai dengan 2022 kami pihak gereja melangsungkan yang namanya persidangan istimewa jemaat yang menghadirkan juga anggota aktif yayasan. Setelah kami mengadakan persidangan jemaat tersebut, kami mengambil beberapa keputusan. Keputusan yang pertama itu adalah mengaktifkan kembali yayasan ini, kemudian menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 dan mengangkat organ-organ, perangkat-perangkat yang berada di dalam yayasan. Setelah yayasan ini aktif kembali, kemudian kami mendatangi pihak Bank Artagraha untuk merubah spesimen tanda tangan yang waktu itu masih dikelola oleh Saudara JM. Ternyata kami diberitahukan bahwa sejumlah dana sebesar 3,7 miliar itu telah dipindahkan dari rekening yayasan yang berada pada Bank Artagraha ke rekening pribadi pada Bank BRI Tarus. Kemudian kami mendatangi Saudara JM untuk kami meminta kembali aset yayasan ini, karena untuk kepentingan operasional yayasan dan juga untuk pembayaran gaji guru-guru dan lain-lain. Setelah bertemu dan difasilitasi beberapa kali, Saudara JM tidak mau mengembalikan aset yayasan ini. Maka kami, pengurus yayasan dan majelis gereja, kami sepakat untuk melaporkan kasus ini kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dengan laporan LP-B
342 garing Romawi 11 garing 2022 garing SPKT garing Polda NTT tertanggal 1 November 2022 dengan pasal yang dipakai adalah pasal penggelapan. Setelah kami melaporkan, kemudian saudara JM melaporkan kami kembali dengan nomor laporan LP garing B garing 393 garing Romawi 12 garing 2022 garing SPKT garing Polda NTT tertanggal 6 Desember 2022 dengan pasal pemalsuan surat. Yang kami pertanyakan adalah saudara JM ini kedudukan hukumnya sebagai apa? Karena saudara JM ini tidak mempunyai kedudukan hukum di dalam yayasan. Dan saudara JM ini adalah seorang pejabat negara, wakil kepada Kepala Daerah Kabupaten Kupang. Dan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah, seorang kepala daerah ataupun wakil kepala daerah tidak bisa menjadi pengurus ataupun menjadi apapun di dalam badan usaha milik daerah ataupun negara ataupun yayasan manapun. Yang kami mau jelaskan bahwa saudara JM ini juga mengikuti hadir pada saat dilangsungkan persidangan jemaat itu, dan saudara JM setuju kita setuju secara aklamasi untuk menghidupkan kembali yayasan ini. Yang kami merasa rancu adalah laporan JM ini dari penyelidikan naiknya kepada penyidikan, sedangkan yang kami pertanyakan adalah bahwa status hukum saudara JM ini apa sehingga bisa melaporkan kami, dan juga kerugian materi apa yang timbul sehingga saudara JM bisa melaporkan kami. Setahu saya, kalau kerugian imateri adalah dalam ranah perdata. Sedangkan dalam kasus ini tidak ada yang dirugikan, apalagi kerugian materi. SK yang kami buat mungkin ada perbedaan redaksi yang kami pakai, tapi tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, melalui video ini, saya juga memohon kepada pimpinan KPK untuk mengecek. Saya tidak tahu apakah uang sebesar 3,7 miliar itu dilaporkan di dalam LHKPN. Dan tujuan kami membuat video ini adalah kami memohon, karena kami merasa didiskriminasi dan dikriminalisasi oleh penyidik Polda NTT. Oleh karena itu, saya memohon kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Kejaksaan Agung, dan Bapak Ketua KPK, Bapak Mendagri, Bapak Menko Polhukam, untuk Bapak Kapolda NTT dan juga Bapak Kajati NTT untuk kita sama-sama cermati
kasus ini, untuk kami mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami akan membuat video berikutnya, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.